Pupuk kimia atau pupuk organik? Dari namanya aja kalau pupuk kimia berarti udah dibuat dari kimia ya. Kalau organik ya seperti kompos, itu yang dijual di abang-abang, yang jual tanaman buah, yang dibungkus sama plastik, biasanya plastiknya putih. Itu pupuk kompos, pupuk organik. Kelemahan kelebihannya kalau pupuk kimia, kelebihannya itu pupuk mempercepat banget pembuahan, terus mempercepat pertumbuhan bunga, batang. Cuma kelemahannya kalau pupuk kimia itu ngerusak tanah, unsur hara yang ada di tanah tuh bisa rusak. Jadi dampak lingkungannya seperti itu. Koreksi ya kalau misalnya teman-teman Erik ada salah tentang pandangan pupuk kimia ya. Disclaimer dulu, takut salah doang. Jadi kalau pupuk kimia tuh kalau misalnya diaplikasikan ke pohon, apalagi pohon yang baru ditanam, baru turun cangkok, itu bisa bikin tanaman tersebut mati. Karena mungkin ya teman-teman cara penggunaannya berlebihan, karena saking pengen berbuah, pengen cepat gede. Usahakan teman-teman ketika menanam pohon apapun, jangan pakai pupuk kimia dulu. Nah, pupuk kimia itu disarankan dipakainya itu ketika tanaman yang udah gede-gede, udah besar-besar. Karena buat mempercepat buah ya cocok buat pohon-pohon besar. Cuman kalau pohon-pohon yang baru masih bayi, masih remaja pohonnya, usahakan tinggalkan dulu. Lalu seperti yang pernah Erik alami, kalau kita memakai pupuk kimia buat tanaman buah atau bunga, kalau misalnya tanaman buah itu dari segi buahnya ini kurang manis, kekurangannya gitu ya, kurang manis, kurang segar, dan warna buahnya tuh agak sedikit kadang pucat, tidak terlalu keluar warnanya, tidak terlalu keluar rasa buahnya, karena emang dipercepat buat tumbuh. Kekurangannya ya kalau pupuk kimia cuman itu doang, rusak lingkungan tanah kalau misalnya pemakaiannya berlebihan. Jangankan lingkungan tanah, tanaman teman-teman juga ketika udah baru turun cangkok, baru ditanam, dikasih pupuk kimia jedet, ya udah lama-lama layu mati. Sarannya ketika udah begitu layu kelihatan layu nih pohon nih, wah buru-buru bongkar deh teman-teman, ganti media tanahnya. Itu teman-teman ya. Kalau pupuk organik seperti pupuk cair, pupuk kompos, itu tidak ada resikonya, terutama kalau pakai pupuk kompos. Kalau pakai pupuk kompos itu tidak ada resikonya. Cuma ketika teman-teman memakai pupuk kompos nih, ketika beli di abang-abang yang jual tanaman, coba deh teman-teman pegang. Kalau misalnya masih panas, masih hangat, dibuka plastiknya, diamkan dulu selama 1 hari atau 2 hari, biar uap panasnya keluar, biar uap fermentasinya keluar, karena itu masih proses berfermentasi. Pupuk kompos kalau dihujanin, misalnya nih dibuka plastiknya, dihujanin, itu lebih bagus. Kelebihannya ketika pupuk kompos atau pupuk organik itu tidak akan merusak lingkungan, karena kan dibuat dari rumput. Ada yang dibuat pupuk cair nih, Erik buat yang dari nasi, ada di sini videonya nih kalau mau ngelihat pupuk dari nasi. Daripada dibuang, mending dibikin jos itu buat menumbuhkan buah. Terus perbedaan jangka waktu berbuahnya, kalau misalnya pupuk kimia itu rata-rata 1 minggu udah keluar pentil, namanya pentil ataupun bibit buahnya keluar. Cuman kalau pakai pupuk organik itu sekitar jedanya 2 mingguan, agak lambat. Tidak seperti pupuk kimia, disemai langsung ada. Terus teman-teman, dalam penggunaan pupuk kompos, misalnya teman-teman hobi menggunakan pupuk kompos, ya seperti yang Erik saranin tadi, jangan langsung disemai gitu. Apalagi ketika tanam, teman-teman membuat campuran media dengan tanah, usahakan
campuran medianya selain poros itu maksudnya tidak terlalu padat tanahnya, usahakan si media ini jangan terlalu dominan pupuk komposnya. Dulu Erik pernah bikin saking pengen biar nggak mati nih tanaman, pupuk komposnya lebih dominan, panas, layu, ya untungnya masih bisa diselamatkan, langsung dibongkar, udah tidak usah pakai pupuk lagi, dan ternyata berjalan. Jadi intinya begini teman-teman, ketika teman-teman lagi baru menanam, hindari dulu deh pupuk-pupuk selama seminggu atau 2 minggu, baru deh. Nah, dalam penggunaan pupuk kimia pakai aja sedikit, apalagi yang NPK tuh jangan segenggam, habis pohon mati gitu. Jadi sedikit aja, misalnya 5 butiran kan dia bentuknya, kalau pupuk Korea atau NPK itu kan kayak butiran, minimal 5 butiran itu udah bagus banget kalau misalnya buat tanaman yang baru-baru. Aduh, bersendawa gitu teman-teman. Nah, Erik di sini mau ngasih tips kalau teman-teman mau memakai pupuk kompos dari kotoran hewan seperti kotoran kambing, kotoran sapi, jangan langsung diaplikasikan juga. Jangan langsung dalam keadaan utuh langsung ditanam di tanaman yang baru belilah, baru ditanam. Sama itu juga masih panas. Ketika mau pakai pupuk dari kotoran hewan, minimal direndam dulu dengan air. Dalam sehari semalam, besoknya boleh diaplikasikan ke tanaman. Jadi diaplikasikan tanamnya misalnya dalam bentuk air, ya sedikit aja, segelas botol plastik, segelas botol ya, segelas plastik lah, plastik air minum tuh ya, aplikasikan aja, bagus. Dan kalau memakai pupuk organik atau pupuk kompos, itu yang dirasakan kalau tanaman buah nih, manisnya alami, terus warna buahnya cerah, terusnya lebat, walaupun si buah ini agak lambat tumbuhnya. Jadi perbedaannya antara pupuk kimia dan pupuk kompos atau pupuk organik cair, ya perbedaannya ya cuma di cara penggunaannya. Banyak yang salah di cara penggunaannya. Jadi teman-teman, kalau informasi ini bermanfaat, like, comment, subscribe. Itu aja. Nanti Erik ke depan nih mau ngasih tahu ke teman-teman, ada Erik punya pohon jambu biji, tinggi kurang dari 1 meter tapi udah berbuah. Batang masih 2 jari tangan, kurang malahan batangnya, pokoknya tuh ya, tapi udah berbuah. Nah, gimana caranya menumbuhkan buah tersebut? Ya, nanti aja dilihat. Oke.